Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Al-Karim, NIM 1913010174. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang qas dan juga taksis. Qas berasal dari bahasa Arab khassasa yukhassisu taksison, yang mana artinya adalah qas atau khusus. Sedangkan menurut Syekh Utsaimin, qas adalah susunan atau perkataan yang mengandung arti tertentu secara khusus atau tidak umum. Secara singkat, menurut Syekh Utsaimin, qas ini adalah lawan dari kata am. Selanjutnya Adib Sholih berpendapat, qas adalah perkataan atau susunan perkataan yang mengandung pengertian tertentu secara tunggal atau beberapa pengertian secara terbatas. Para ulama usul fikih bersepakat bahwasanya apabila lafal qas ini muncul dalam nas syara', maka dia menunjukkan kepada pengertian yang bersifat khusus secara qat'i dan juga akan menghasilkan hukum yang bersifat qat'i selama tidak ada indikasi yang menunjukkan kepada pemahaman lain. Selanjutnya, secara singkat, qas dapat dikatakan sebagai perkataan atau lafal yang digunakan untuk menunjukkan orang, benda, atau hal-hal tertentu secara khusus. Selanjutnya, ada beberapa ketentuan tentang lafal qas ini. Yang pertama, apabila lafal qas ini lahir dalam nas syara', maka dia menunjukkan kepada sesuatu yang meyakinkan dan pasti. Salah satu contohnya terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 89, yang mana pada ayat tersebut Allah mengatakan, maka kafaratnya adalah memberi makan 10 orang miskin. Maka hukumnya terkandung dalam ayat tersebut adalah memberi makan 10 orang miskin, tidak kurang dan juga tidak lebih. Yang kedua, apabila ada dalil lain yang menghendaki pemahaman lain dari lafal qas ini, maka lafal qas tersebut dapat dialihkan kepada pemahaman yang dikehendakinya. Salah satu contohnya terdapat dalam sabda Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad mengatakan, dalam setiap 40 ekor kambing, maka zakatnya 1 ekor kambing. Maka ulama Hanafiyah menafsirkan atau mentakwilkan makna dari kambing tersebut kepada pemahaman yang lebih luas, yakninya mencakup kambing dan nilai harga dari kambing tersebut. Yang ketiga, apabila dalam suatu kasus terdapat hukum yang bersifat am dan sedangkan dalam kasus lain terdapat hukum yang bersifat khas, maka lafal khas tersebut menjelaskan individu-individunya. Salah satu contohnya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 228, yang mana ayat tersebut menjelaskan tentang iddah perempuan. Bagi perempuan-perempuan yang ditalak oleh suaminya, maka iddahnya adalah 3 kali quru'. Ayat ini berlaku secara umum bagi semua perempuan. Namun, dalam surah At-Talaq ayat 4 dijelaskan perempuan secara khusus, yakninya bagi perempuan hamil, maka iddahnya sampai dia melahirkan. Jadi, dalam surah At-Talaq ini menjelaskan sebagian perempuan yang iddahnya tidak berlaku umum sebagaimana yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Yakninya bagi yang hamil maka iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Itulah beberapa ketentuan tentang lafal khas. Selanjutnya taksis. Taksis adalah secara singkat penjelasan atau menjelaskan. Menurut Syekh Qudari Beg, taksis adalah penjelasan tentang hukum yang terdapat dalam lafal am yang mana sejak semula memang ditujukan untuk sebagian dari afradnya saja. Sedangkan menurut Abdul Hidayat, taksis ini adalah menyebutkan sebagian dari benda-benda tertentu dari benda-benda yang bersifat umum atau mengeluarkan satuan-satuan materi dari lafal am dari ketentuan lafal am tersebut, sehingga ketentuan lafal am tersebut hanya berlaku bagi lafal-lafal yang tidak dikeluarkan atau yang masih tersisa saja. Jadi, secara singkat, taksis adalah menjelaskan atau penjelasan tentang lafal am sehingga dihasilkan suatu pemahaman yang bersifat khusus. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Ferdinand, NIM 1913010017 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mukhassis muttasil dan pembagiannya. Mukhassis muttasil ialah mukhassis yang tidak dapat berdiri sendiri, tetapi pengertiannya selalu berhubungan dengan dalil. Apa maksudnya? Adalah mukhassis yang jika tidak ada temannya maka tidak dapat diartikan. Seperti itu. Yang termasuk mukhassis muttasil ini ada 5. Yang pertama ada istisna, yang kedua ada syarat, yang ketiga ada sifat,
yang keempat ada ghayah, dan yang kelima ada badal. Istisna ini adalah pengecualian. Adapun istisna pengertiannya adalah mengeluarkan sesuatu dari pembicaraan yang sama dengan menggunakan kata-kata kecuali atau kata-kata lain yang maksudnya sama dengan itu. Ataupun di dalam Al-Quran, contohnya di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 4-5, yang mana bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'atin syuhada fajliduhum thamanina jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abadan wa ulaika humul fasikun illa alladhina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Artinya apa? Dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik berbuat zina, mereka tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka itu 80 kali derahan. Dan janganlah kalian terima kesaksian mereka berbuat selama-lamanya. Dan mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Illalladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu dan memperbaiki dirinya. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa maksudnya? Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang-orang yang fasik itu adalah orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik berbuat zina. Jadi setiap orang yang menuduh perempuan baik-baik berzina termasuk orang fasik. Lalu dikecualikan oleh Allah kecuali orang-orang yang bertobat dan memperbaiki dirinya setelah itu. Adapun atau mukhassis muttasil yang kedua adalah yaitu syarat. Syarat itu ada dibagi dua. Yang pertama ada syarat tunggal dan syarat berbilang. Syarat tunggal adalah syarat yang apabila kita melakukan satu saja perbuatan, maka akan mendapatkan efeknya kepada kita. Contohnya yaitu apabila kita berwudu, kita akan bersih dan suci dari najis. Adapun syarat berbilang yaitu suatu hal yang harus menyatu. Artinya ada beberapa kegiatan yang harus kita lakukan dan itu saling berkaitan. Contohnya seperti ini, apabila kita rajin, kita bersungguh-sungguh dan sering mencari referensi, maka kita akan menjadi orang yang pintar. Jadi syaratnya apa kita agar untuk menjadi pintar? Kita harus rajin dan bersungguh-sungguh. Apa contohnya di dalam Al-Quran? Contohnya yaitu adalah surat An-Nisa ayat 11, yang mana artinya yaitu dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagiannya adalah 2/3. Dan jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka bagiannya memperoleh setengah dari harta. Jadi syarat untuk mendapat setengah harta adalah harus 1 orang anak perempuan. Sedangkan syarat untuk mendapat 2/3 syaratnya adalah anak perempuan itu lebih dari 2. Adapun mukhassis muttasil yang ketiga adalah sifat. Sifat ini disebut di belakang dengan satu lafaz atau beberapa lafaz. Contohnya di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 25, yang mana bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa man lam yastati' minkum taulan an yankihal muhsanatil mu'minat famimma malakat aymanukum min fatayatikum mu'minat. Artinya, dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu memiliki. Yang keempat adalah mukhassis muttasilnya adalah ghayah. Ghayah ini artinya sederhananya adalah pembatas, atau pengertiannya adalah penghabisan sesuatu yang mengharuskan tetapnya dan tidak adanya hukum bagi sesudahnya. Yang mana contohnya di dalam Quran terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Jadi ghayah di sini ada batasannya. Batasan untuk membasuh tangan itu adalah sampai ke siku. Itu adalah yang termasuk kepada ghayah. Adapun yang kelima yaitu ada badal. Badal ini dalam ilmu nahwu diartikan dengan pengganti yang bisa mentaksiskan.
yaitu pengganti badal. Intinya badal ini pengganti. Apa contohnya? Di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 97 dijelaskan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Maksudnya, badal di sini adalah pada awalnya seluruh manusia itu wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Lalu dikhususkan, diganti, yaitu dengan kata-kata man istata'a, yang artinya hanya orang-orang yang mampu saja yang memiliki kewajiban untuk pergi haji. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama Syarifatul Usna, NIM 1913010166. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu tentang macam-macam taksis. Nah, jadi jika kita golongkan dan kita kategorikan kepada macam-macam, taksis ini terbagi atas 6 macam. Yang pertama, kita dapat mentaksis ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Nah, contoh ayat Al-Qurannya kita ambil pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 228 yang artinya, dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka atau menunggu sampai 3 kali qurra. Nah, jadi ayat ini masih bersifat global, ayat ini masih bersifat umum, karena bagi wanita yang ditalak itu mereka menunggu masa iddahnya selama 3 kali suci. Sementara ayat ini itu ditaksiskan dengan Quran Surah At-Talaq ayat 4 yang menyatakan bahwa wanita hamil apabila ditalak maka mereka menunggu masa iddahnya cukup sampai si wanita hamil tersebut melahirkan. Nah, selanjutnya yang kedua, kita dapat mentaksis ayat Al-Quran dengan hadis. Nah, ayat Al-Qurannya itu kita ambil pada Quran Surah An-Nisa ayat 11, di mana artinya Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu untuk pembagian warisan untuk anak-anakmu. Nah, jadi ayat ini itu masih bersifat umum, masih bersifat global. Karena anak-anak yang bagaimana yang akan mendapatkan warisan. Sementara ayat ini itu ditaksiskan dengan hadis Nabi yang menyatakan bahwa orang muslim tidak berhak menerima warisan dari orang kafir, dan orang kafir tidak berhak menerima warisan dari orang muslim. Nah, baiklah, selanjutnya yang ketiga, kita dapat mentaksis hadis dengan ayat Al-Quran, di mana bunyi hadisnya itu bisa kita ambil pada Allah tidak akan menerima sholat seseorang apabila kamu berhadas sampai ia bersuci. Nah, jadi dari hadis ini itu bersuci ya udah hanya ditunjukkan sebagai berwudu gitu. Sementara di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 43 itu menyatakan bahwa kita bersuci tidak hanya dengan berwudu saja, boleh dengan bertayamum gitu. Apabila kita sakit, kita boleh bertayamum, kita musafir, kita boleh bertayamum, dan apabila kita tidak ada air, kita boleh bertayamum. Nah, baiklah, selanjutnya atau yang keempat, kita dapat mentaksis hadis dengan hadis. Contoh hadisnya yaitu misalkan pada tanaman yang disirami air hujan, maka zakatnya itu 10%. Nah, jadi hadis ini itu pun masih bersifat umum sebab tidak ada batasan yang menyebut bagaimana zakatnya atau bagaimana jenisnya gitu. Nah, sementara hadis ini itu ditaksiskan oleh hadis lain yang menyatakan bahwa tidak ada pada tanaman yang kurang dari 5 uruk. Nah, baiklah, selanjutnya yang kelima, kita dapat mentaksis Al-Quran dengan ijma. Kita ambil Al-Qurannya pada Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru kepadamu untuk melaksanakan sholat di hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Shadaqallahul azim. Nah, jadi ayat ini itu masih bersifat umum karena tidak ditunjukkan untuk siapa gitu. Sementara ditaksiskan dengan ijma atau kesepakatan para ulama yang menyatakan bahwa yang diwajibkan untuk sholat Jumat itu hanyalah kepada laki-laki, sementara untuk perempuan dan juga kepada budak itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, selanjutnya yang terakhir, kita dapat mentaksis ayat Al-Quran dengan qiyas.
Nah, jadi pada ayat Al-Qur'annya yaitu kita ambil pada Quran surah Nur ayat 2 yang menyatakan bahwa pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah dari masing-masing mereka sebanyak 100 kali dera. Sementara para ulama mengkiaskan ayat ini atau ada taksisnya pada ayat ini menyatakan bahwa budak laki-laki yang melakukan zina itu hukumannya sama dengan budak perempuan, yaitu sebanyak 50 kali dera. Baiklah, sekian, terima kasih.